oleh Bu Zahwa. Kita lanjut aja. Oke, nama saya Ditya Di Prabowo. Saya biasa dipanggil Aditya. Saya saat ini sedang kuliah ya di Swiss, jurusan Information System. Sorry tadi jenjangnya adalah S3 atau PhD. Saat ini saya ngambil prodi Information System di kalau di luar tuh di institut ya, atau Center Universitaire d'Informatique atau CUI. Itu fakultas khusus untuk Information System dan Computer Science serta prodi lainnya. Di sini saya juga menggunakan beasiswa LPDP, tapi LPDP-nya targeted karena saya juga bekerja sebagai PNS dosen di bawah Kementerian Pertahanan. Mungkin teman-teman udah ada yang sering dengar ya, mungkin dari TikTok atau dari yang lain, namanya UNHAN atau Universitas Pertahanan. Kemudian S2 saya juga saya di Jerman, Prodi Information System Operation Management. Saya pada saat itu menggunakan beasiswa DAAD atau beasiswa dari pemerintah Jerman. Nah, kalau S1-nya tadi saya di ITS Surabaya dari tahun 2013, sorry. Saya ngambilnya teknik sistem perkapalan, tapi waktu itu saya ngambil spesialisnya adalah robotik. Jadi lebih ke autonomous ship gitu. Di kanan ini adalah ya ada logo waktu saya pernah magang, tempat bekerja saya, kemudian di institut saat ini saya sedang dilibatkan. Jadi kalau di PhD ini kan biasanya cenderung project ya. Jadi saya alhamdulillah baru dapat kabar juga dari dosen pembimbing saya dapat apa namanya dilibatkan lebih tepatnya di proyeknya Komite Eropa seperti itu. Ini mungkin teman-teman bisa nambahin LinkedIn saya, Instagram atau mungkin Telegram nanti ya kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan di luar dari sesi ini terkait persiapan studi ke luar negeri. Oke, mungkin kita langsung masuk ke topik aja ya. Kenapa sih kita harus studying abroad atau kuliah di luar negeri? Dan kenapa itu menjadi sebuah hal yang sangat membedakan? Karena di sini kita ada beberapa poin. Yang pertama itu expanding perspektif. Perspektif di sini artinya kalian akan benar-benar seperti kupu-kupu ya analoginya. Kalian akan berkembang pesat ketika kalian kuliah di luar negeri. Artinya kesempatan ini yang mana tidak semua orang bisa memiliki, studi tersebut tuh akan memberi kalian tuh jadi sebuah kesempatan untuk mengenal budaya negara tersebut. Cara pandangnya tentu saja berbeda dari kita di Indonesia, terutama juga pendekatan pemecahan masalah yang berbeda. Ini sangat berbeda ketika kalian kuliah nanti di luar negeri. Nah, poin-poin tadi itu membantu kita nantinya, baik di dunia kerja maupun di kehidupan sehari-hari, itu membantu kita akan untuk memahami dunia secara lebih luas ya, atau lebih kompleks, sehingga nantinya itu akan meningkatkan kemampuan kalian untuk beradaptasi. Di satu sisi juga mempersiapkan diri untuk bekerja, baik nantinya kalau kalian pulang ke Indonesia bekerja ke Indonesia, ataupun lebih bagus lagi bekerja di lingkungan internasional, karena international environment itu sangat bagus. Yang kedua adalah developing independence and resilience. Di sini maksudnya developing itu sama seperti poin sebelumnya, tapi lebih tepatnya ketika kita kuliah di luar negeri, kita akan ketemu banyak orang, networkingnya sangat besar karena akan bertemu dengan teman dari berbagai negeri, dosen, kemudian profesional atau expert dari berbagai negara. Jadi bisa dari mungkin dari Asia atau Asia Tenggara, dari Eropa, atau dari Timur Tengah, itu banyak. Nah, akhirnya network tersebut itu akan ngebuka kalian peluang lebih besar, kolaborasi dan juga relasi tentu saja, yang nantinya tentu sangat berguna juga.
untuk kalian nantinya mau proyekan bareng atau kerja bareng mereka atau studi bareng juga nggak masalah gitu. Poin selanjutnya adalah building a global network. Mungkin masih kurang lebih sama ya seperti poin sebelumnya juga, tapi di sini saya tekankan uh, global network di sini kalian udah bisa bahasa Indonesia, mungkin bahasa lokal, terus yang ketiga kalian bahasa negara sana, mungkin bahasa Inggris kali ya. Tapi kalau misalkan kayak di negara tertentu, kayak misal di Prancis atau Jerman, itu pakai bahasa sana juga. Jadi kalian juga bisa menguasai banyak bahasa. Mereka juga senang ketika dengar kalian ngomong pakai bahasa sana. Sehingga ya sama ibaratnya kalau ada orang bule ngomong pakai bahasa Indonesia, itu kan kita seneng banget ya. Malah pengen ngajarin terus seperti itu. Hal yang sama juga terjadi di mereka seperti itu. Akhirnya kalian juga memiliki nilai tambah di CV. Nah, nggak cuma itu, kalian juga akhirnya enhancing career prospect, akhirnya itu secara lingkungan akan mendorong kalian keluar dari zona nyaman uh, untuk menghadapi tantangan di dunia antah berantah, tapi juga belajar menyelesaikan masalah secara mandiri. Jadi kalian benar-benar all out, all by yourself atau sendiri. Apalagi kalau kalian nggak punya keluarga di sana kan biasanya ada yang misalkan oh tante saya tinggal di Belanda nih atau misalkan om saya gitu. Enggak, ini benar-benar kalian benar-benar merantau seperti sebuah enlightenment ketika kalian nanti di luar negeri. Sangat pesat perkembangan kalian. Beberapa kolega saya yang saya temui baik senior saya, kemudian teman-teman itu ada yang sukses setelah kuliah di luar negeri, itu kerja di luar juga. Ada teman saya waktu zaman S1 tadi di ITS, sekarang dia sempat S2 di Perancis, sekarang dia kerja di Bureau Veritas, itu seperti kayak untuk standarisasi regulasi tentang kapal. Ada juga di sini nih, kalau kalian, ini kalian lihat nggak tulisannya? BSC, BSC itu bukan Bachelor of Science ya, tapi Barcelona Supercomputing Center. Ini jadi di Eropa itu untuk riset AI dan riset computer science itu lagi leading, lagi jadi kiblatnya seluruh dunia, termasuk dari Jepang juga. Beliau kerja di sini. Ada juga senior saya waktu S2 di Jerman, sempat berkenalan, namanya Mas Irfan. Dia sama, dulunya di S1 ITS, Teknik Elektro, S2-nya di Jerman juga. Dia lagi S3 sekarang di saya lupa namanya Munchen apa kampus mana gitu, TUM, Technische Universität Munich. Itu dia lagi dilibatkan proyek Komisi Eropa tentang pengembangan sinyal 6G atau sorry, atau ada juga senior saya di European Commission tadi. Sebenarnya satu proyek sama saya, tapi beliau Desember ini alhamdulillah udah lulus. Jadi saya nerusin proyek beliau sepertinya. Seperti itu. Jadi kesempatannya lebih luas ya. Lanjut, saya juga disclaimer juga, sorry bukan disclaimer apa, kalau nanti ada yang mau bertanya di tengah jalan langsung raise hand aja ya. Oke, next slide selanjutnya yaitu preparation terkait dengan topik kita malam hari ini. Untuk mempersiapkan gimana sih kita untuk studi di luar, itu ada 3 poin, yaitu academic, financial, and cultural yang akan saya bahas satu-satu ya. Salah nih, saya salah pasang animation nih. Oke, yang pertama language skills dulu. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang biasa dengar kata TOEFL, IELTS, bahkan TOEFL sendiri ada yang TOEFL ITP, IBT, CBT, itu merupakan salah satu tes juga sama kayak IELTS untuk persyaratan wajib masuk ke kampus luar negeri. Biasanya banyak yang bertanya berapa sih IELTS yang dibutuhkan gitu. Kalau misalkan kalian mengejar S2 di luar negeri, rata-rata sih itu international program, artinya hanya butuh IELTS, dan bervariasi sih ya, tapi bisa dimulai dari 5,5 skornya. Tapi kalau misalkan kalian mau ke negara spesifik seperti UK atau ke Inggris, itu biasanya dia butuh skor yang lebih tinggi. Misalkan kalau nggak salah IELTS-nya dia kampus-kampus di Inggris itu minta 7.
7 atau 7,5 dengan masing-masing bands. Bands itu kayak speaking, writing, listening, sama reading. Itu ada minimalnya. Jadi bands itu nilai yang lebih kecil lagi sub-subnya gitu. Tapi kalau selain di luar tadi, selain di luar dari Inggris, biasanya dia minta IELTS-nya cukup fair sih, misalkan 6,5 atau 6 seperti itu. Jadi kalian yang kedua, ini juga masih berkaitan adalah research the university dan juga prodinya. Jadi prodi sama uninya. Di beberapa prodi, misalkan di kampus A nih, ada dua prodi, prodi perikanan misalkan, sama prodi teknik sipil. Bahkan satu kampus tapi beda prodi, itu juga beda persyaratan IELTS-nya, seperti itu. Makanya setelah kalian language skill tadi, yang diusahakan minimal punya skor 6,5, itu udah bagus banget, bisa daftar ke kampus mana aja, disesuaikan lagi sama research the university. Jadi beberapa kampus eh, ada persyaratan spesifik, ada juga yang umum. Nah, di luar dari tes IELTS ini, biasanya ada beberapa kampus lagi nih, dia minta tes GRE GMAT. Biasanya nih kampus-kampus di negara Amerika Serikat, Kanada, di Swiss juga ada beberapa kampus yang minta tes GRE GMAT. Ini tes apa sih? Jadi ini gampangnya itu seperti psikotes versi sana, versi luar. Jadi untuk melihat TPA, hasil TPA kalian ini gimana sih seperti itu. Kalau di kita kan, kalau di tes CPNS atau tes itu kan disebutnya apa? Tes psikotes ya, psikotes organomedt seperti itu. Ini juga butuh belajar dan butuh sertifikasi lagi. Dan keduanya juga bayar juga seperti itu. Nah, yang ketiga adalah setelah kita nyari kampus dan prodi yang kita pengen, itu organize key documents. Misalkan, berdasarkan persyaratan kampus tadi, mereka butuh ijazah sekolah kalian, biasanya 2 pendidikan terakhir. Misalkan, kayak saya waktu itu kemarin mau ke Jerman nih S2, dia butuh ijazah S1 sama SMA, dan juga transkrip akademiknya. Dan dikonversi, dikonversi. Poin nomor 2 ini merupakan dasar sebelum kalian berangkat studi ke luar negeri. Dicek dulu masing-masing apa. Kemudian biasanya pasti sih ini minta valid paspor, visa studi, kemudian beberapa kampus juga minta medical check up seperti itu. Karena kayak regulasi di Amerika Serikat, dia cukup strict kalau misalkan orang ini nggak punya masalah um, kesehatan yang takutnya di Amerika berpotensi jadi beban negara seperti itu. Cuma beberapa kampus lain juga nggak butuh. Nah, dari ketiga poin ini untuk academic preparation sangat vital dan cukup umum, eh, satu sama lainnya. Satu satu kampus dengan lainnya tuh mungkin sama-sama mirip. Cuma itu tadi, tolong dicek lagi di persyaratan universitas, khususnya persyaratan di prodi yang kalian pengen itu seperti apa, seperti itu. Next. Nah, kemudian ada financial planning. Nah, kalau kita sebelumnya udah dapet kampus, syukur-syukur udah dapet LOA atau letter of acceptance, surat diterima, surat yang menyatakan kalian diterima di kampus tersebut, baru kalian bisa mencari funding and scholarship. Kalau yang terkenal kan oke, LPDP dari negara Indonesia, walaupun di Indonesia sendiri juga banyak ya, kayak yang berprofesi sebagai guru ada BSI, kalau nggak salah beasiswa. Beasiswa apa tuh namanya BSI? Saya lupa. Pokoknya sebutannya BSI, dan juga misalkan ada dari daerah tertinggal atau 3T, ada juga beasiswa tersebut. Kemudian kalau yang favorit lainnya adalah AS atau Australia Award Scholarship. Itu juga juga cukup digemari ya sama pelajar Indo. Kemudian Chevening, Fulbright, DAAD yang tadi saya dari Jerman, sama biasanya tuh Max atau Monbuka Gakushou dari Jepang.
Ini funding-funding ini tentu bervariasi ya. Ada yang misalkan fully funded, ada yang misalkan semi funded, atau juga biasanya ada beberapa beasiswa yang punya persyaratan tertentu atau ketentuan tersendiri. Misalkan kalau LPDP nih, yang paling rame kan kalau di sosmed apa, kalau ketika si awardee ini udah selesai studi, harus balik ke Indonesia yang disebut apa masa pengabdian 2N+1. Misalkan N-nya itu kalian sekolah 2 tahun, master degree berarti 2 dikali 2 ditambah 1. Berarti 5 tahun harus balik ke Indo. Minimal baru bisa kerja di tempat lain gitu. Ada beberapa beasiswa juga yang tidak punya syarat seperti itu. Ya udah, setelah lulus terserah mau balik ke negara asal atau kerja di situ. Biasanya yang terkenal ini tadi nih, AAS, seperti itu. Jadi tolong dicek nanti beasiswanya mau yang mana, dan tentu juga besaran uang sakunya beda-beda juga, seperti itu. Oke, lanjut. Yang kemudian, set a budget. Nah, ini juga penting, berkaitan juga nomor satu, yang tadi saya bilang uang saku misalkan. Tolong dicek beasiswa tadi, penyedia beasiswa tadi atau apa scholarship provider tadi menyediakan apa aja. Kalau di LPDP kan ada tuh misalkan tuition fee, nanti di cover transportation fee atau uang pesawatnya, uang tiket pesawat, terus apa accommodation atau uang saku dan lain-lain. Itu juga menentukan kalian bisa ngeset budget. Tentu tuition fee itu kan tiap semester, terus ada living expenses seperti accommodation atau mungkin kita dengarnya uang bayar kos kali ya kalau di Indonesia. Groceries, kalian pastiin seminggu atau 2 minggu sekali kalian belanja itu habis berapa. Groceries itu kan bisa kalian nyetok makanan, beli fast food atau skincare misalkan, atau pelembab seperti itu. Dan juga internet nih, yang nggak kalah penting. Kalian mau pakai SIM lokal merek apa, sinyalnya bagus apa enggak. Kalau di Indonesia kan kita compare-compare ya, pakai Telkomsel, apa pakai apa Indosat dan lain sebagainya. Kalian juga tentuin health insurance, karena kalau di luar negeri itu asuransi kesehatan itu juga cukup penting. Kalau kalian nggak punya ini, kalian nggak bisa perpanjang izin tinggal kalian dalam bentuk visa atau dalam bentuk residence permit, seperti itu. Ini juga cari yang kira-kira masuk budget kalian. Jadi nggak boleh kalian melanglang buana aja ke negara orang nggak punya asuransi kesehatan. Itu bahaya, rawan dideportasi. Karena kalau nanti ada pengecekan dadakan, ya udah bisa bermasalah itu. Dan juga tadi yang travel cost dan travel insurance, seperti itu. Nah, yang ketiga, financial planning yang ketiga adalah currency and banking. Ini juga perlu cermati, karena kayak pengalaman saya waktu S2 ke Jerman, itu sebelum saya apply visa, saya harus bikin akun bank dari Indonesia dan harus setor duit, seperti itu. Nah, kalian cari juga bank account mana yang kira-kira ATM-nya paling banyak, terus juga bunganya atau apa, biaya admin berapa, itu kan juga lumayan ya kalau misalkan tiap bulan dipotong yang gede gitu. Kalau kita di Indonesia kan kita kadang bandingin apa, Bank Mandiri yang biasanya berapa biaya admin per bulan tuh 7.500, atau Bank BCA yang kalau nggak salah minimal biaya adminnya berapa ya, 5.000 apa berapa, terus nanti misalkan minimum saldonya misalkan kalau BCA kalau kan 50.000 ya, kalau Mandiri kan 100.000 seperti itu juga tolong di compare. Dan yang pasti transfer atau foreign exchange, atau apa transfer mata uang asing, misalkan dari saya nih dari Swiss franc mau transfer ke Indonesia, ke Indonesian rupiah atau IDR, tolong pelajari apa kode mata uang, seperti itu. Itu juga sangat berpengaruh. Kalian mau transfer ke keluarga atau ke pacar misalkan, itu juga tolong diperhatikan, karena ini kalau kena kurs salah, terus kalian salah salah apa transfer melalui platform yang dia minta banyak uang admin, itu juga lumayan kalau udah dikali, seperti itu.
Oke, next yaitu cultural readiness. Nah, ini yang penting juga. Ketika kalian di negara tujuan, tolong dipahami atau ya sambil tiduran atau sambil apa waktu senggang itu tolong dicari budayanya seperti apa sih di luar negeri seperti itu. Kayak misalkan di GIF ini kalau misalkan kalian ngalangin jalan orang di pintu keluar atau pintu keluar bis atau tram, kereta, itu biasanya kalian dimaki-maki karena ini tuh merupakan salah satu etika dasar. Kalau di Indonesia kan ya udah ya kalian keluar dari KRL, pintu kebuka jebret, kita harusnya keluar dulu baru orang masuk kan. Harusnya, tapi kalau misalkan di Indonesia kan kadang gitu ya, kita mau keluar udah masuk duluan gitu. Yang ada malah macet di pintunya. Ini juga apa ya bagian penting karena kalau misalkan pendidikan di luar negeri atau di Eropa, makanya anak kecilnya itu diajarin etika dasar dulu. Sampai umur 5 tahun baru diajarin apa kalis kalistung ya baca tulis hitung gitu. Kalau di Indonesia kan kalian dari umur berapa udah masuk TKA, TKB seperti itu kan. Di sini enggak. Karena biar diajarin hal-hal kayak gini. Atau misalkan kalau di sini tuh ada etika tidak tertulis atau ada budaya tak tertulis. Kalau tiap weekend itu nggak boleh berisik. Karena kalau kalian berisik dan tetangga kalian terganggu, itu tetangga bisa ngelaporin polisi. Ntar tahu-tahu kalian ada surat cinta, kena denda, atau enggak polisinya langsung datang ke pintu, ngetok, kena denda, seperti itu. Itu makanya hati-hati. Tolong cari budaya atau kebiasaan negara yang kalian ingin kunjungi sebagai destinasi studi. Kemudian, ini yang tadi lanjutan dari nomor satu sebenarnya, kalau misalkan kalian mau S2 atau S3 atau studi ke negara, misalkan di Norwegia, kalian jangan malah bawa kebanyakan kaos, karena pasti dingin. Jadi, tolong disiapkan secukupnya aja bahan-bahan yang kira-kira bisa nahan dingin. Atau misalkan kalian nih ada yang pengen ngejar studi lanjut ke Mesir misalkan, untuk misalkan sastra Arab, atau misalkan prodi Al-Quran, seperti itu. Kalian jangan malah bawa jaket tebal karena kan di sana cuacanya juga nggak begitu dingin, lebih cenderung tropis atau panas ya seperti itu. Jadi mungkin ini kedengarannya sepele, tapi banyak masih kadang kecele para wardi atau para calon student yang mau keluar negeri. Kemudian ini tentu eh, kalian akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda ras, background, pendidikan nanti ketika di luar negeri, sehingga kalian juga harus open. Jangan sampai kalian rasis seperti itu. Kalau misalkan kalau di Indonesia kan mohon maaf ya, kalau bercandaannya anak SD kan eh, ketemu sama temen yang sipit malah sering-sering dikatain gitu. Itu nggak baik karena kalau misalkan dibawa kebiasaan buruk tersebut ke luar negeri, orang itu tersinggung dilaporin polisi beneran kena gitu. Kemudian ini sebenarnya bonus sih dari cultural readiness tadi. Hmm, yang pertama health insurance. Ini saya nyatok ngambil dari asuransi di Indonesia, tapi di luar negeri banyak kok asuransi tersebut. Terserah, tapi tolong dipahami lagi, terutama yang malas baca, tolong dipahami secara detail eh, apa namanya beasiswa ini, sorry beasiswa. Asuransi ini tuh mencakup apa aja, karena ada beberapa asuransi yang agak tricky nih. Misalkan dia nggak mengcover penyakit kamu sebelum kamu studi di luar negeri. Itu satu. Ada juga yang asuransi cukup fair atau cukup baik nih. Dia mengcover segala jenis penyakit, bahkan ketika penyakit itu sudah kamu apa? Kamu dapat waktu di Indonesia, terus kamu sekarang lagi di negara tersebut. Itu ada juga. Makanya tolong dipahami lebih detail, karena itu juga lumayan berpengaruh ya. Misalkan kan ada beberapa orang yang belum jalik ya, atau amit-amit hepatitis, atau misalkan TB nih dari Indonesia, ujuk-ujuk berobatnya di negara tempat kalian studi. Itu kan juga
beban keuangan juga untuk asuransi seperti itu. Jadi tolong diperhatiin lagi, dibaca kontraknya. Nah, salah satu tipsnya ketika di luar negeri itu kamu cari info sebanyak-banyaknya dan jangan malas baca. Karena hal-hal seperti kontrak asuransi, kontrak student dormitory atau asrama, kontrak banking, ketika kalian buat account, itu harus diperhatikan, jangan sampai kecelek seperti itu. Walaupun misalkan itu dalam bahasanya mereka, dicari aja. Biasanya minta tolong ke orang yang udah lama di situ, orang Indo yang udah lama di situ dan bisa bahasa lokal tersebut seperti itu. Kemudian yang kedua adalah stay connected with family and friends. Ini juga penting karena ketika kayak di saya di sekarang kan lagi musim dingin, itu orang cenderung stres karena nggak ketemu matahari. Sekarang sih lagi ada matahari, cuma kemarin lagi nggak ada. Ketika stres karena lagi musim dingin atau kalian kurang vitamin D, itu juga bisa mempengaruhi. Apalagi kalau yang belum terbiasa merantau, itu biasanya dikit-dikit homesick. Misalkan kangen karena di Indo, sampai malam jam 12 pun kalian masih suka ketemu toko kelontong ya, atau warung. Kalau di sini nggak, eh, jam 8 tutup. Bahkan kalau di musim dingin kayak sekarang di saya, itu jam 6 sore aja udah tutup. Seperti itu. Dan yang paling penting ini sih, balance academic and self-care. Jadi, studi di luar negeri memang penting. Kalau mau ngikutin, apalagi kalian ambis ya, yang suka pengen banget nih dapet IPK tinggi, tapi juga jangan sampai kebablasan. Artinya sampai nggak punya social life. Karena ya sayang juga kalian udah di luar jauh-jauh, tapi cuma ngejar IPK doang, tapi nggak punya networking yang nantinya berguna ketika kalian mau magang atau udah lulus mau cari kerja. Seperti itu. Oke, ini sebuah tips tambahan dari saya. Jadi untuk nge-summary aja sih dari yang sudah saya bahas, kan kalian mungkin abis dari sini bakal bertanya-tanya ya, atau jadi mikir lagi, terus ini gue sekarang nih harus ngapain nih, what am I gonna do gitu after this webinar. Yang pertama, langkah pertama adalah kalian research plan dulu, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, university and programnya, kamu mau kampus dan negara mana, dan juga programnya apa. Bisa program yang linear sesuai background kalian, atau biasanya ada beberapa orang yang nyari beda nih. Misalkan S1-nya A, ternyata S2-nya B. Nggak masalah gitu. Yang penting kalian tahu detail kenapa kalian mau ngambil prodi tersebut. Seperti itu. Jangan cuma buat keren-kerenan, yang penting kuliah di luar negeri. Buat bagus-bagusin apa Instagram feed, seperti itu. Karena akan ada banyak tanggung jawab, apalagi kalau kalian adalah scholarship awardee, seperti itu. Kemudian yang kedua, admission requirement atau persyaratan dari prodi tersebut apa. Tolong dibedain ya. Persyaratan prodi itu bisa jadi beda dengan persyaratan prodi lain walaupun kampusnya sama. Makanya hati-hati jangan sampai kecelek. Kemudian deadline-nya, biasanya pendaftaran kalau kampus di luar negeri itu dibuka, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Biasanya di winter semester sama di summer semester seperti itu. Kemudian visa prosesnya, kalian kunjungi ke kedubes negara tersebut yang ada di Indonesia, dan untuk mengajukan visa studi itu butuh apa aja. Biasanya dia lebih jelas dan lebih detail, apalagi official ya dari websitenya mereka. Kemudian budget estimation. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya ketika kalian sudah melakukan itu semua adalah fundingnya. Terserah kalian mau dapat beasiswa, mungkin nanti Bu Zahwa ya atau Kak Zahwa akan mengadakan webinar terkait beasiswa lagi di lain sesi, terpisah dari sesi saya. Kemudian kalian bisa cari juga financial aid atau loan. Apa sih bedanya? Kalau scholarship itu kalian biasanya cenderung fully funded. Kalau financial aid itu biasanya dia seperti, mungkin kalau di Indonesia bilangnya dana hibah kali ya, atau mungkin nama kerennya partial scholarship.
seperti itu. Karena kalian dibantu tapi nggak full. Dan ada juga jenis pendanaan namanya loans. Atau kalau di Amerika kan kalian pernah dengar student loans atau pinjaman. Oke, kalian minjem dulu duit dari bank, ketika udah lulus dibayar. Kemudian dokumen yang diperlukan untuk berangkat ke sana, seperti tadi CV, biasanya CV itu kalian juga perlu untuk daftar ke kampus maupun daftar untuk visa. Kemudian dokumen apa lagi ya? Eh, tes bahasa, sertifikat bahasa, entah dalam bentuk sertifikat tes ataupun sertifikat kursus, itu silakan dilampirkan. Semakin banyak, semakin baik. Kemudian akomodasinya, kalian nanti mau tinggal di mana, apa di apartemen atau di student dormitory. Biasanya kalau apartemen kalian cenderung bebas, tapi downside-nya mahal. Kalau student dormitory murah, namanya juga disubsidi sama pemerintah sini. Tapi ada beberapa syarat yang kalian harus tentu apa harus kalian jalani seperti itu. Dan juga flight-nya kalian cari tiket pesawat yang kira-kira murah, nggak banyak masalah dalam transit dan juga bagasinya. Biasanya kalau orang-orang itu kalau memang ekonomis tuh Turkish Airlines atau Qatar, karena mereka menyediakan harga yang affordable dan juga bagasinya cukup lumayan. Tapi kalau mau lebih elit lagi, naik lagi, biasanya kalau nggak Etihad, Emirates seperti itu. Ada juga yang Garuda, tapi biasanya dia kerjasama sama maskapai luar negeri, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah eh, kalian pahami budaya negara tujuan sama language-nya. Oke, kalau misalkan tadi saya bilang IELTS itu kan bahasa Inggris ya, yang mana kalau program S2 dan S3 itu internasional. Kamu ngobrol pakai bahasa Inggris dengan dosen, orang TU, orang kampus nggak masalah. Tapi ketika kalian belanja atau sosialisasi sama orang lokal, kalian harus pakai harus pakai bahasa lokal sana, seperti itu. Makanya dipelajari language dan culture-nya. Kemudian ada essential item, misalkan barang-barang yang kalian perlu bawa, kayak hmm, kalau misalkan kalian gampang masuk angin, bawa minyak eh, minyak kayu putih atau minyak telon atau tolak angin seperti itu. Itu esensial tuh karena di luar negeri nggak ada. Apalagi kalau beli obat-obatan di luar negeri itu butuh resep dokter. Jadi nggak bisa sembarangan. Kalau di kita kan ya udah ya bebas aja mau beli apa juga di apotek, hajar aja mau aja yang penting si apoteknya dapat duit. Kemudian poin lainnya adalah connection. Kalian hubungi PPI di negara tersebut. Misalkan kayak saya nih ke Swiss. Coba kontak PPI Swiss. Terus ya kalian kenalan, kalian sharing-sharing apa aja nih untuk persiapan. Misalkan punya tips and trick nggak? Seperti itu. Kemudian yang nggak kalah penting, familiarize with tools and platform. Maksud dari sini kayak platform e-learning atau apa ya? Kalau di kampus tuh nanti kalian dapat student ID account, kalian belajar ngambil mata kuliah itu pakai platform kampus kalian tersebut gitu. Itu juga tolong mulai dibiasakan. Karena biasanya semua informasi itu adanya di platform tersebut. Jadi udah bukan kayak kita zaman SD ya pakai apa? Mading atau majalah dinding di sekolah seperti itu. Dan basic skills for independent living. Yang belum bisa masak nih, udah harus dibiasakan bisa masak karena di luar negeri itu mandiri, nggak kayak kita waktu waktu apa nggak kayak di Indo ya. Lapar dikit, malas masak, tinggal GoFood, tinggal mencet-mencet aja. Padahal pantat sama badannya masih di kasur seperti itu. Itu juga dibiasain minimal bisa masak telur atau masak nasi, jangan masak air doang gitu. Karena kalau jajan di luar itu jauh lebih mahal dibanding kalian belanja sama masak sendiri seperti itu. Jadi ini udah mulai dibiasakan. Dan yang terakhir, practical logistik ini adalah tahap terakhir sebelum kalian berangkat. Eh, Cek and recheck lagi travel details-nya, kalian di bandara mana, gate mana, apalagi kalau Soekarno-Hatta ya ada T1, T2, T3.
dicek lagi tuh terminal mana, terus gate-nya mana, jam berapa, terus biasanya kan kalau penerbangan internasional itu 3 jam sebelum jam keberangkatan kalian udah harus check in atau udah harus di gate tersebut seperti itu. Beda sama penerbangan domestik. Packing for destination weather yang tadi saya bilang, kalau kalian ke negara yang dingin, jangan malah cuma bawa kaos doang di koper. Terus nanti ketika nyampe di bandara tujuan, itu dingin banget seperti itu. Kemudian arrival needs, seperti kalian nanti mau tinggal di mana untuk sementara, biasanya yang cukup murah atau affordable itu Airbnb. Kemudian siapin duit cash. Jadi kalian ketika di Suta atau di Bandara Soekarno-Hatta itu, kalian langsung cari apa valuta asing, tukar duit seperti itu. Jaga-jaga kalau misalkan negara tujuan yang kamu akan datangi ini itu nggak bisa pakai apa? Biasanya kan kalau di sini Apple Pay, nggak biasanya ada di kartu kalian, kartu ATM debit atau kredit kalian tuh ada logo apa? Yang tap to cash, tinggal tempel doang seperti itu. Di sini nggak ada GoPay atau OVO Pay Later ya. Dan juga yang paling penting terakhir adalah communication plan. Kalian cari info mau pakai apa, internet provider apa, paketnya berapa, sesuainya dengan budget kalian seperti itu. Ini nanti Bu Zahwa udah dapat PPT saya, nanti ini bisa diklik atau di scan barcode aja untuk eh, semacam kayak poster yang kalian bisa print di A4 dengan model landscape untuk persiapan 12 bulan sebelum berangkat itu apa aja yang harus dilengkapi. Misalkan kalian butuh eh, misi atau butuh apa, butuh objektif, kalian harus ngapain aja sih setelah ini seperti itu. Silakan, ini bisa di-download secara free. Oke, terima kasih atas perhatiannya sudah mendengarkan webinar dengan seksama. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih Kak Adit. Sangat menarik ya mendengar pengalaman Kak Adit selama ini. Yang paling menarik saya tangkap adalah jam 6 sore udah nggak ada warung ya. Berarti nggak ada orang Madura kah di situ, Pak? Soalnya nggak ada warung Madura ya di sana. Nggak ada, Oh iya iya. padahal enak ya. Iya. Malam-malam pengen ciki Kalau gitu. nggak Oke. ada di sini, jadi itu tadi yang seperti saya bilang di salah satu slide untuk independent living ya, kalian harus dibiasakan karena toko tuh kalau musim biasanya tutup jam 7 malam, kalau musim dingin atau winter itu biasanya lebih cepat tutupnya. Bukanya lebih siang, tapi tutupnya lebih cepat kalau winter gitu. Hmm. Jadi orang biasanya berbondong-bondong, buru-buru nih beli, makanya rame. Karena ya di atas jam 6 udah sepi seperti itu. Hmm. Iya nih Kak. Ini udah rame banget di kolom chatnya. Saya coba Oh, bacakan dari paling atas ya, Kak Adit, biar Kak iya, Adit. saya nggak sempat ngeliat tadi. Iya, nggak Iya, apa-apa iya. biar nggak perlu scroll sampai atas. Teman-teman yang mau tanya secara langsung boleh raise hand ya di reactionnya. Sementara saya bacain mulai dari teman-teman yang udah tanya di kolom chat ya. Ini ada dari Kak Alvina nih Kak Adit. Kak, kalau misal sudah tes IELTS dapat hasil 5,5 dan di kampus tujuan di Jerman saya research memenuhi syarat dengan IELTS segitu. Tapi dari LPDP syarat Hmm. minimalnya IELTS-nya 6,5. Itu gimana ya enaknya, Kak? Oke, saya langsung jawab aja ya. Siapa tadi? Iya, Alvina itu ya? yang tanya ada dua kayak gitu. Oke, iya. Ini saya tandain aja ya, biar nggak bingung. Oke, pertanyaannya terima kasih, bagus ini. Itu kan persyaratan IELTS 5,5 itu kan di kampus. Kalau kamu pakai duit sendiri, nah berangkatnya nanti mau pakai duit sendiri, atau kalau bercandanya orang-orang sesama student ya di luar tuh sebutannya orang tua foundation gitu, bukan orang tua bir ya, tapi orang tua kalian gitu. Itu nggak masalah. Tapi kalau kalian pakai apa provider atau apa agent
seperti LPDP atau beasiswa lainnya, itu kalian juga harus memenuhi syarat tersebut. Nah, artinya kalau misalkan ada dua persyaratan tersebut, penuhi persyaratan yang IELTS-nya minta paling tinggi skornya. Berarti kalau di kasus kamu ini, kan LPDP minta syaratnya IELTS 6,5 ya. Nah, kamu kejar yang IELTS-nya 6,5. Karena kalau kamu udah punya skor IELTS 6,5, apalagi lebih, kamu mau sertifikat itu buat daftar LPDP ataupun daftar kampus di Jerman apa kampus lainnya, itu nggak masalah seperti itu. Nah, mungkin ini Kak Zahwa juga menyediakan webinar ya untuk bagaimana cara mendapatkan hasil tes IELTS yang tinggi ya. Silakan dipantengin aja. Kalau nggak salah Kak Zahwa punya nih, gitu. Oke, jadi intinya kalau mau sudah punya funding impian, ternyata fundingnya itu IELTS-nya skornya lebih tinggi, ya udah pakai itu untuk benchmarknya ya Kak Adit ya. Iya, betul. Tuh. Biar nggak kecewa nanti di akhir atau di tengah jalan ya Kak ya. Iya, sebenarnya saya juga ada sih eh, apa namanya file modul untuk IELTS. Kalau nggak salah terakhir tuh yang edisi 19 atau edisi berapa, nanti saya kasih linknya lewat Kazahwa juga ya, jadi kalian bisa akses di situ. Wah, Itu untuk makasih. belajar. Iya, silakan. Oke. Kemudian ini ada dari Kak Ria nih. Kak, mohon izin bertanya, kalau misal kita coba cari LOE dulu, pertimbangannya IELTS yang cukup mahal dan ada beberapa kampus luar negeri yang bisa nilai IELTS dan funding menyusul. Setelah dapat LOE kondisional, sampai batas waktu pengumpulan terakhir, IELTS-nya masih belum nyampe. Apakah di kampus luar negeri ada sistem blacklist? Jika sampai batas waktu yang ditentukan, syarat-syarat administrasinya masih belum terpenuhi. Itu dari Kak Ria. Karya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini cukup kompleks ya, tapi kalau saya melihat dari pengalaman teman-teman, em, jadi gini, ketika kalian udah dapat LOA dari kampus, biasanya ada opsi mau lanjut lagi prosesnya atau ada sebutan defer atau ditunda, dipending dulu. Misalkan di tahun ini kalian belum terpenuhi nih salah satu syarat em, kampusnya, makanya minta tolong di defer atau biasanya alasan defer yang umum itu karena fundingnya belum dapat atau beasiswanya seperti itu. Itu nggak masalah. Kalau untuk sistem blacklist, setahu saya tidak ada. Misalkan ada kampus A, itu hanya boleh maksimal defer atau dikasih pending waktu selama tahun atau 2 semester. Misalkan kamu masuknya di September 2024, terus belum dapat funding atau belum dapat apa, minta tolong di defer di kampusnya itu bisa. Tapi tanyain lagi, ada maksimal defernya nggak, maksimal waktu yang diperoleh atau diizinkan untuk defer seperti itu. Kalau sistem blacklist, tahu saya tidak ada karena kampus juga mengerti dan itu hak kamu untuk mendefer, entah cari fundingnya atau apa, kamu penuhi dulu persyaratan kamu yang kurang seperti itu. Jadi mm, lanjut aja, kamu usahakan lengkapi persyaratan yang belum, tapi juga ditanya, tolong email aja ke pihak kampus tersebut, ada nggak sih sistem blacklist jika saya sudah melewati waktu defer atau waktu tunda yang ditentukan seperti itu. Tanya aja nggak apa-apa, tapi tolong bahasanya yang ringkas dan runut, karena biasanya kan pihak TU kampus ya, itu kan juga banyak menerima email dari calon student lainnya di berbagai negara lainnya. Jadi kalian minta tolong ringkas aja pakai ChatGPT juga bisa gitu. Untuk bantu nulis emailnya ya, body emailnya gitu. Tolong juga pakai emailnya, jangan email aneh-aneh ya, misalkan apa nama email yang aneh-aneh, misalkan zahwacantik@gmail.com atau enggak misalkan aku si pangeran@gmail.com, jangan. Jadi tolong usahakan profesional. Ini kelihatannya sepele, tapi beberapa orang kecelek karena dia punya multi account di akun Gmail.
lupa di switch, itu bahaya. Seperti itu. Oke, Kak Adit. Jadi untuk pertanyaan Kak Ria ini kalau sudah punya LOE kondisional, kondisional lagi ya, LOE kondisional belum dapat funding, Mhm. silahkan mengajukan defer ke kampusnya Di gitu Kak. Veroyakan. Sambil cari info, Mhm. defernya itu maksimal berapa lama, ketentuan defernya seperti apa, surat-suratnya seperti apa gitu. Itu ya Kak Ria ya. Kemudian next question dari Amrul, Kak Amrul. Izin bertanya, sebagai dosen PNS di Unhan, dokumen apa saja yang Kak Aditya perlukan dari pihak kampus Unhan saat mendaftar S3 LPDP sampai sekarang saat masih studi? Bisa dijelaskan terkait alur administrasi sebagai dosen PNS ini? Oke, terima kasih Amrul. Ini pertanyaannya mantep ini. Jadi gini, oke, saya kan PNS, dosen di salah satu kementerian. Memang kalau untuk PNS ini ada persyaratan tertentu yang disebut persyaratan tugas belajar. Karena ini kan saya jatuhnya tugas belajar, artinya walaupun saya dapat funding dari LPDP, dari Kementerian Keuangan, tapi Kemhan atau instansi saya sebagai istilah kasarnya apa ya, majikan atau tempat saya bekerja itu juga harus dipenuhi syarat-syaratnya. Seperti itu ya tadi ya. Jadi persyaratan kalau dari PNS atau dari kementerian saya itu untuk saya dapat lampu hijau untuk bisa sekolah harus memenuhi persyaratan yang pertama tuh, apa namanya? Saya harus dapat LOA kampus dulu. Nanti LOA kampusnya ini saya kasih ke orang pusat seperti itu. Nah, dari situ saya juga harus ngasih itu surat diterima dari kampus tujuan ke instansi sebutannya subsatker saya bekerja yaitu di Unhan. Jadi saya ngasih dua nih ke Kemhan pusat yang di dekat Monas sama di Unhan tempat saya bekerja. Nanti udah dapat dari situ baru tuh ada saya harus bikin pakai paspor dinas, saya harus dinyatakan sehat dengan cek kesehatan atau medical check up di RS yang ditunjuk Kemhan yaitu di RS Suyoto Pusat Rehabilitasi Kemhan. Jadi nggak bisa RS sembarangan gitu, karena ya mungkin biar percaya aja kali ya gitu, saya nggak ngerti. Itu harus memenuhi juga, dan waktu tes kesehatan tuh banyak yang dicek. Tes TBC, hepatitis, tes darah yang ada HIV AIDS-nya juga, terus tes apa lagi ya, tes urin, banyak pokoknya. Terus juga kalau dari Kemhan, itu ada tes wawancara, itu di BAIS, di Badan Intelijen Strategisnya TNI. Bukan di Kemhan, saya juga bingung. Padahal dulu tes CPNS aja, interview juga di Kemhan gitu kan. Kenapa ini pakai ke TNI segala? Nah, tapi tolong diperhatikan, di tiap kementerian itu beda-beda ya peraturannya. Hanya saja kali ini saya di kementerian spesifik ini gitu. Terus harus apa lagi ya kemarin ya? Visa sama paspor sih. Udah itu aja. Jadi alur administrasinya cukup banyak kalau kalian sebagai PNS. Seperti itu. Oke, itu waktunya total ngurus berapa Oh lama? iya, total waktu saya ngurusin administrasi di kementerian saya itu sekitar 2 bulan, kurang lebih lah ya. Jadi ngurusnya secara simultan ke satuan kerja saya yaitu di Unhan, tempat saya ngajar, sama induknya itu di Kemhan. Jadi saya nggak ngurus semuanya dua hal berbarengan seperti itu. Jadi ya lumayan pusing, tapi dinikmatin aja. Makanya saya kemarin agak sedikit terlambat kuliah. Itu juga sama nih, ya, untuk teman-teman, misalkan kayak udah oke nih, mulai kuliah, tapi kalian belum berangkat datang ke kampus tujuan. Kalian juga harus proaktif, harus infokan ke kampusnya, jelasin kronologi atau alasan kalian telat datang ke kampusnya kenapa. Mereka pasti ngerti kok, pasti memaklumi seperti itu. Oke, jadi untuk Kak Amrul, siapa tahu Kak Amrul agak relate dengan Kak Adit, terlalu banyak eh, peraturan, sedangkan sudah ditunggu sama kampusnya, boleh untuk menginfokan. Yang penting komunikasi ya Kak Adit ya. Betul, betul. Nggak Oke, ini apa-apa ada, kok. Bagian bagian kepegawaian itu pasti ngerti kok. Seperti itu. oke, next ada pertanyaan dari Kak Aditya untuk Kak Aditya nih. Kak Aditya,
dari Kak Aditya, izin bertanya. Mohon bisa dijelaskan untuk sistematika atau kualifikasi mendapat cum laude atau summa cum laude atau semacam predikat pujian gitu ketika belajar di kampus luar negeri itu apa aja ya? Mungkin bisa dicontoh di kampus kakak atau kampus-kampus lain yang kakak tahu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya ini juga cukup menarik. Fun fact aja ya. Jadi tolong kita kan mungkin udah dari kecil ya biasa di Indonesia di mana yang namanya predikat itu hmm, diistimewakan. Misal ada sekolah dasar negeri (SDN), ada sekolah swasta atau biasanya di label ini International Boarding School, atau ada PTN, ada PTS. Ketika di luar itu tidak ada yang namanya kampus unggulan ini, kampus tidak unggul atau PTN, PTS nggak ada. Semua di sini sama karena untuk mendapatkan izin, misalkan dia beneran dari swasta bukan dari negeri ya mendirikan kampus, itu juga izinnya nggak kaleng-kaleng. Maksudnya banyak persyaratan yang harus dipenuhi agar kampus tersebut layak jadi tujuan belajar. Ini juga berdampak sama eh, predikat atau mungkin saya bilangnya agak sedikit ini ya sensitif, selebrasi. Di pertanyaan yang tadi dijawab soal cum laude ya atau predikat pujian, di beberapa kampus atau di beberapa benua itu beda-beda. Kalau misalkan kayak di Eropa nih, saya ambil contoh S2 kemarin di Jerman. Ketika kamu udah tesis, selesai sidang, udah kalian tinggal nunggu ijazah, udah selesai. Nggak ada kayak di Indonesia yang sampai apa namanya, kalau di tes saya dulu di Surabaya arak-arakan wisuda itu nggak ada di Jerman karena menurut kultur mereka selebrasi seperti itu nggak nggak ada manfaatnya, atau kalau bahasa kerennya apa, nirfaedah ya. Ya udah habis tesis kalian tunggu seminggu 2 minggu sertifikat atau ijazah keluar, udah selesai, nggak ada. Di beberapa benua lain atau di beberapa negara lain kayak misal di Amerika, oke, memang ada wisuda yang mana kadang wisuda tersebut disematkan misalkan penghargaan summa cum laude atas nama sekian itu ada memang, tapi kalau di Eropa setahu saya mostly nggak ada gitu. Jadi kayak itu balik lagi ke kampus atau mungkin kalau skop lebih luas negara tempat kamu akan studi. Jadi beda-beda kulturnya. Dan saya memang jujur lebih setuju seperti itu karena ya udah setelah selesai sidang udah gitu. Kalian tinggal prepare entah mau balik ke Indonesia for good atau mau siap-siap cari kerja di sini, udah nggak usah pusingin biaya sewa toga atau misalkan wisuda nanti, aduh naik apa ya, parkir di mana nih, pasti parkiran kampus sampai nggak ada itu. Seperti itu. Oke, jadi kalau di Eropa sendiri pengalaman Kak Adit tuh nggak ada ya Kak ya, karena sebenarnya tergantung Hmm, culture negaranya masing-masing ya. betul, Hmm. betul. Kalau misalkan yang dibilang IPK, itu kalau kayak kasus saya di Jerman ya udah hanya diberi poin 1 sampai 5, semakin angkanya kecil semakin tinggi PK-nya. Terus biasanya cuma ngasih tahu KKM atau batas nilainya misalkan 2,5. Ya udah di bawah IPK 2,5 itu disuruh ngulang. Kalau IPK-nya 4, DO. Tapi kalau IPK-nya 1, itu udah paling bagus. 1,7, 2,1 itu udah bagus gitu. Jadi mereka cuma ngomongin ini rentangnya segini, threshold atau minimumnya segini, udah gitu aja. Nggak ada nanti, oh ini IPK-nya tinggi, oh nanti ini, kalau IPK tinggi kamu ntar waktu lulus dapat predikat semua keluar. Nggak, di Jerman nggak ada. Itu kalau ngomongin Jerman ya, di Swiss pun juga sama gitu. Cuma itu tadi, coba cek lagi persyaratan kampusnya atau orang Indonesia yang lagi kuliah di situ. Ada nggak sih kira-kira gitu? Tanya aja nggak apa-apa. Atau tanya sama orang PPI. Biasanya kan sekarang PPI di seluruh dunia udah cukup aktif ya, setelah Perhimpunan Pelajar Indonesia. Tanya aja nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalian udah hanya fokus belajar, ilmunya terserap, nggak perlu capek-capek mikirin IPK berapa. Toh juga nanti IPK-nya dari luar negeri, kamu gampang dapatnya.
ketika sertifikat atau ijazah studi kamu dikonversi ke Indonesia lewat websitenya Kemendikbud di bagian penyetaraan ijazah luar negeri, itu pasti jadinya IPK-nya gede kok. Saya aja kemarin waktu S2 IPK saya 3,7 gitu. Jadi tenang aja udah. Orang Indonesia kan juga kalau udah ngeliat, wih IPK-nya 3,7 gitu. Ya udah gitu. Gitu sih. Ya, soalnya ini Kak Aditya nambahin soalnya kalau di Indonesia tuh kampusnya kalau mau cum laude harus publish di Scopus atau minimal Sinta satu atau dua. Tuh. Nah, itu dia. Balik lagi, makanya seperti salah satu slide saya, cek lagi persyaratan untuk lulus di kampus kalian itu atau kampus tujuan itu seperti apa. Kayak di Australia, mereka kalau nggak salah nggak perlu mengerjakan skripsi atau tesis, master tesis nggak perlu. Itu udah eligible untuk lulus. Ada lagi waktu saya zaman S2 di Jerman tersebut, ya udah em, persyaratannya kalau kalian upload atau apa, sorry, rilis paper syukur, enggak ya udah nggak jadi masalah, tetap lulus-lulus juga seperti itu. Nah, Oke. makanya saran saya, kalau boleh saran ya, ini saran pribadi saya, kalau mau studi ke luar negeri, apalagi pakai beasiswa, silakan cari di Eropa. Ini tapi disclaimer ya, ini pendapat pribadi saya karena saya sudah sering lihat em, kolega yang kuliah di Eropa, benua Asia, apalagi Asia Tenggara. Kalau kalian kuliahnya di Asia Tenggara, jujur aja persyaratannya biasanya banyak untuk lulus. Misalkan harus apa upload paper atau publish paper di Scopus atau Q1, Q2 atau di Cinta yang level nasional gitu. Jadi beda-beda. Cuma kalau preference saya enakan mending ke Eropa, tapi itu challenge-nya di bahasa biasanya kalau masyarakat atau teman-teman gitu. Tapi nggak apa-apa kok dibiasain aja. Kalian juga settingan bahasa di HP kan juga pakai bahasa Inggris kan, bukan bahasa Yunani kan. Jadi pasti udah terbiasa. Yang penting banyak latihan IELTS, apa bahasa Inggris aja untuk IELTS seperti itu. Oke, terima kasih Kak Adit. Ini ada pertanyaan juga tambah dari Kak Aditya. Ada GoFood atau GrabFood nggak? Terus mahal nggak? Ada, tapi beda nama aja sih. Tapi tetap mahal ongkirnya. Cuma lucunya beberapa teman-teman dari beda negara biasanya ngambil part time, ya udah jadi tukang nganterin makanan gitu. Biasanya naik sepeda nih, ngacir malam-malam nyamperin gitu. Itu ada juga nggak naik motor tapi naik sepeda seperti itu. Tapi mahal sih Iya, ini ada lagi gitu. pertanyaannya masih banyak nih Kak Adit. Ini ada Oh dari iya silakan silakan. mahasiswa FK semester berapa ya nih kohor 2? Izin bertanya, Ma- Kak, jangan panggil Kak Tresnasi ini Pak dosenmu. Izin bertanya, Pak dosen, saya masih belum banyak tahu terkait prosedur LPDP ini. Saya izin bertanya, kalau LPDP kira-kira apakah ada batas rentang minim untuk IP mahasiswa buat daftar di kampus yang dituju? Dan apakah hmm, untuk LPDP dalam negeri dan luar negeri itu rentang minimal IPK-nya berbeda atau sama? Dan izin bertanya juga, kalau misal apply LPDP tahun 2025 atau 2026, tapi rencana kuliahnya pada tahun 2028, apakah bisa, Pak? Atau pada tahun itu juga, Pak? Terima kasih sebelumnya. Sama-sama, Tresna. banyak ya. Oke terima kasih. eh Pertanyaan pertama apa nih? Rentang minim untuk IPK. Kayaknya nggak ada ya Bu ya? Kak, kata kayaknya nggak ada ya. Nggak ada Eh, kok LPDP nggak ada menyatakan harus minimal IPK sekian nggak ada. Yang penting kalian lulus di administrasi, psikotes online dan interview. Ya udah gitu. Apa ada? Saya lupa. kalau maaf nambahin sedikit ya, Pak. Kalau setahu saya tuh ada, Pak. Ada Contohnya, ya? ya contohnya kalau S3 itu minimal S2-nya harus 3,2. Nah, Oh iya 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 inget-inget. tapi untuk yang LPDP targeted bisa lebih rendah. Oh Terus iya. ya LPDP targeted ASN ini bisa lebih rendah. Dan untuk LPDP targeted yang AAS, Australia Award Scholarship, Work ya. maaf, maaf. Untuk LPDP reguler yang PTUD,
perguruan tinggi utama dunia tuh nggak ada syarat IPK-nya. Hmm. Oke, iya, berarti ada deh. Saya lupa-lupa inget soalnya. Saya juga lupa-lupa yang eh jelas yang nggak ada itu iya, PTUD. oke. Oke, berarti udah terjawab ya, ada. Silakan dicek lagi ke website LPDP-nya. Di situ sudah cukup jelas kok. Ini saya aja yang mohon maklum, saya juga lupa kalau yang itu. Karena sama ini juga jawaban saya untuk ke pertanyaan selanjutnya. Eh, saya daftar LPDP itu pertengahan 2023. Saya daftar di batch 2, yang mana pengumumannya November 2023. Nah, LPDP ngasih waktu sekitar 1,5 tahun untuk mencari LOA kampus. Pun kalau memang udah mepet nih, udah mau deket 1,5 tahun atau udah mau deket berapa, 18 bulan, sekarang langsung hubungi LPDP aja. Biasanya mereka cukup welcome kok. Kenapa belum dapat LOA di apa di waktu yang sudah kita kasih seperti itu. Misalkan minta perpanjangan ya gitu. Jelasin aja kronologinya. Tapi intinya umumnya LPDP hanya memberi waktu 18 bulan semenjak kamu diterima sebagai awardee LPDP. Seperti itu. Jadi tinggal dihitung aja atau disesuaikan saja sama timeline kalian masing-masing. Kalian mau mulai kuliahnya kapan, seperti itu. Oke, jadi gitu ya untuk Tresnasi. Kamu boleh WA saya loh, Hmm. Tresnasi tanya. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan dari, ini ada respon sih, ada respon. Terima kasih Kak Adit. Suamiku di Jerman kalau hari Minggu toko-toko malah tutup, jadi belanjanya tiap Sabtu. Ini ada pertanyaan dari Kak Marcel. Izin tanya Kak untuk pelajar SMA, Kak untuk persiapan beasiswa S1 ke Jerman, Kak untuk Hmm. informasinya dan apa saja yang Nah, disampaikan dari Kak Marcel. oke, terima kasih Marcel. Nah, ini nih, penting ya. Em, kan kalau yang dari tadi saya bahas tuh, kalau kalian sudah punya S1 dan mau melanjutkan ke S2, atau misalnya kalian udah S2 mau lanjut ke S3. Kalau untuk dari lulusan SMA mau ke S1, studi di luar negeri, itu persyaratannya ada beberapa poin yang ditambah atau cukup spesifik. Misalkan kalian lulus SMA, kalian pengen studi S1, misalkan ya, ke Jerman. Kalian harus punya, wajib ya ini, wajib sertifikat bahasa Jerman, bukan pakai IELTS. Ini juga berlaku ke negara lain, misalkan kalian mau S1-nya di Belanda, kalian harus punya kemampuan bahasa Belanda, misalkan B1, seperti itu. Nanti ketika kalian di Belanda atau di Jerman, kalian akan mengikuti yang namanya, saya lupa namanya itu dulu, eh, Studien College atau penyetaraan bahasa bahasa yang kita familiar, ada penyetaraan, kamu di situ sekolah lagi sekitar 6 atau 12 bulan, eh, di situ kamu akan ditentukan apakah layak kamu melanjutkan studi S1 di Erasmus. Jadi tantangannya cukup banyak kalau S1 gitu. Dan kalau LPDP, saya lupa lupa ingat ada nggak ya beasiswa untuk S1? Sepertinya belum deh. LPDP itu hanya setelah S1, makanya silakan cari beasiswa selain itu. Banyak kok, tapi banyak juga beasiswa S1. Biasanya umumnya di negara yang tidak populer untuk tujuan studi. Misalkan kayak kemarin saya ngelihat beasiswa S1 Hungaria, terus ke Cina, seperti itu. Enaknya adalah beasiswa tersebut minim pesaing, tapi ya harus ekstra cari info aja. Sekarang udah banyak kok, saya lihat juga di feed Instagram saya banyak list-list beasiswa yang biasanya bikin kontennya tuh beasiswa yang jarang diminati pelajar Indonesia, misalkan gitu. Banyak kok, udah banyak. Sekarang informasi udah gampang dicari. Balik lagi ke kalian harus lebih proaktif cari informasi tersebut. Oke. Oke, terima kasih. Jadi untuk Kak Marcel, jawaban dari Kak Adit itu untuk S1 harus Hmm? belajar dulu bahasa tujuannya ya, bukan IELTS-nya yang Bahasa dicari. lokal, iya Bahasa betul. lokalnya. Bukan, bukan. Iya, dan cari Mm-mm. sering-sering cari info untuk beasiswa yang S1 karena itu tadi masih kemungkinan minim pesaingnya kayaknya. Jadi Kemudian kalau kalian mau daftarnya S1, nambahin Kak, maaf. Kalau kalian mau S1, biasanya
wajibnya bahasa negara sana. Tapi kalau kalian mau S2 atau S3 di luar negeri, yang wajib tuh IELTS-nya atau TOEFL-nya. Bahasa lokal sana itu hanya sebagai advantage atau kelebihan ketika pihak kampus menerima kamu atau pihak kedubes untuk menerbitkan visa kamu seperti itu. Jadi kalau kalian bisa nih ngasih sertifikat kursus atau sertifikat tes bahasa lokal sana, biasanya akan lebih cepat keluar visanya seperti itu. Oke. Kemudian ada pertanyaan lanjutan dari Kak Amrul terkait dosen PNS. Apakah ada aturan harus lapor ke kampus tempat bekerja tahunan atau tiap semester selama studi LPDP? Dan apakah ada batas waktu tugas belajar dari Kemenhan? Bagaimana jika melewati batas? Ini saya cerita ke dalam konteks PNS di instansi saya ya di Kementerian Pertahanan, mungkin bisa beda di kementerian atau instansi lain. Kalau di saya itu tidak ada harus melapor ke tempat bekerja, seingat saya ya. Tidak ada. Hanya saja kalau sudah lulus, itu harus segera laporan. Pun kalau memang extend, misalkan saya lapor nih ke tempat saya bekerja 4 tahun, ternyata extend jadi 5 tahun. Artinya lebih tahunnya ini harus dilaporin gitu aja. Tapi kalau misalkan batas waktu tugas belajar indefinite alias fleksibel kalau dari Kemhan ya, kalau dari tempat kantor saya artinya yang penting diinfokan saja seperti itu. Jadi alhamdulillahnya untuk tempat saya di tempat saya bekerja itu fleksibel, nggak nggak mengekang karena mereka sih bilangnya mereka ngikut si funding atau yang memberi duit aja atau donatur kalau bahasa kitanya ya sekarang ya ngikut yang ngasih duit sekarang. Kalau misalkan ketentuannya A ya udah tempat saya bekerja ngikut aja ke LPDP seperti itu. Jadi bukan hal yang perlu harus dikhawatirkan kok, udah gitu aja. Oke. Kalau melewati batas, saya nggak tahu. Oke. Ya. Untuk pertanyaan yang di kolom chat, apakah masih ada? Oh, ini ada lagi baru nih. Kak Syafira, untuk beasiswa di EAD harus kerja dulu ya, Pak? Oke. Apakah ada jangka waktu dalam bekerja dan apakah ada persyaratan spesifik? Hmm. Oke. Kalau beasiswa DAAD, iya harus ada bekerja dulu minimal setahun apa 2 tahun. Pada waktu itu sih minimal setahun ya, cuma nggak tahu persyaratan yang sekarang atau current requirement sekarang itu bagaimana. Tolong dicek lagi ke website DAAD-nya. Kalau misalkan persyaratan spesifik sih lebih tepatnya gini, DAAD mau memberikan beasiswa ke pelajar internasional hanya saja kita harus mengikuti topik atau prodi dari mereka. Misalkan, waktu itu saya sempat ngeliat beasiswa DAAD dari Jerman ini memberikan funding untuk prodi mekatronika. Jadi mereka hanya mau atau biasanya memberi funding untuk prodi yang belum umum di dunia atau belum eksis seperti itu. Bukan kayak yang misalkan eh, jurusan sastra, jadi lebih ke jurusan STEM seperti itu. Walaupun STEM, non-STEM juga ada sih lebih ke sosial atau yang lainnya, tapi biasanya lebih diutamakan yang STEM kalau ke Jerman dengan beasiswa DAAD ya, seperti itu. Karena tujuan mereka untuk ngedevelop prodi-prodi yang cukup dibutuhkan, tapi belum banyak prodi tersebut ditemukan di berbagai dunia lain, di negara lain itu mereka seperti itu misinya. Biasanya jurusan-jurusan AI atau computer science ada kok di websitenya. Nanti masuk aja ke website DAD terus cari topik prodi atau bidang apa saja sih yang mereka support seperti itu. Atau biasanya kemarin ada agrikultur yang dikombin sama teknologi apa gitu. Jadi mereka pengennya tuh prodi atau teknologi yang terbarukan. Cenderung ya, cuma itu saya ngecek tahun yang lalu, coba silakan dicek aja ke websitenya DAD sekarang. Intinya adalah sering-sering
rajin-rajin aja cari info, daripada gabut kalian cari-cari aja di Google, di website mereka atau di apa pemberi beasiswa negara tersebut, cari-cari aja info, dikulik sampai habis itu website gitu. Oke, terima kasih. Jadi untuk Kak Syafira, diluangkan waktunya untuk scroll-scroll website dari DAAD ya. Gitu. Apakah ada Untuk yang mau beasiswa lain juga ditanyakan lagi? sama. Iya, sama. Heeh. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Di kolom chat maupun mau ngobrol langsung boleh. Bisa raise hand. Atau sudah cukup kenyang sama, kalau istilahnya anak zaman sekarang, podcast yang penuh daging gitu ya. Podcast yang penuh daging sapi. Aduh, enak banget. Oke, kalau gitu, terima kasih atas waktunya. Sebelum saya tutup, bisa teman-teman on cam untuk kita foto bareng, biar saya post di grup ya, siapa aja yang sudah ikut sharing session bareng Kak Adit, fresh from Swiss, jam 1 siang. Oke. Bisa on cam, teman-teman. Terima kasih yang sudah on cam, Kak Erdianta, Kak Tania, Adik Tresnasi. Ayo Nabiha on cam, Nabiha. Boleh on cam dulu teman-teman. Oke, saya capture ya. Ayo Nabiha, mukanya mana? Oke, bisa tampilkan senyum yang cantik. 1, 2, 3. Boleh yang teman-teman untuk kasih reaction kayak saya nih. Saya kasih contoh. Biar rame. Kasih reaction. Oke, kasih reaction boleh. Tepuk tangan aja. 1, 2, 3. Terima kasih untuk yang sudah hadir malam ini. Sebagai penutup, boleh Pak Adit kasih closing statement dengan bahasa Jerman. Saya pengen dengar. Ada satu, oke, ada satu apa ya, quotes atau istilah di Jerman, dalam bahasa Jermannya disebut gini, es gibt keine schlechter Wetter, aber schlechter Kleidung. Artinya tidak ada yang namanya cuaca jelek, yang ada baju kamu yang jelek. Filosofinya adalah daripada orang Jerman mengutuk, ih kenapa sih hujan, ih kenapa sih dingin banget, daripada mereka mengutuk something yang nggak bisa mereka kontrol, lebih baik mereka ganti pakaian mereka. Makanya dibilang, es gibt nur, there is only ugly clothes, atau cuma ada baju lu aja yang jelek kayak gitu. Itu awalnya saya ketawa, kayak iyalah, lu mah kaya, enak, gajinya gede, bisa beli jaket yang North Face atau yang bagus-bagus. Ternyata pas saya dalami terus, oh artinya intinya hanya fokus di hal yang kalian bisa kontrol, tapi kalau hal yang tidak bisa kalian kontrol, lepas aja daripada nanti jadi pusing. Itu sih. Ah, sangat filosofis sekali. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan untuk speaker kita kali ini, Kak Adit. Sampai jumpa di webinar dengan topik yang lain masih dalam tema persiapan LPDP 2025 ya. Ini masih episode 1, masih ada 9 episode lagi. Terima kasih teman-teman. Dipersilakan untuk lanjut beraktivitas. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih teman-teman sekalian. Sehat-sehat. Dan Keishon.